Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fitria dengan NIM 19091110440. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah Hukum Pajak dengan dosen pengampu Bapak Zulwisman SH.MH. Hukum Pajak. Pengertian hukum pajak. Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Yang kedua yaitu unsur-unsur pajak. Unsur-unsur pajak terdiri dari yang pertama yaitu iuran dari rakyat kepada negara, yang kedua berdasarkan undang-undang, yang ketiga tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk, dan yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang ketiga yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu fungsi budgetair atau pajak sebagai sumber dana bagi pengelolaan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama yaitu syarat keadilan, yang kedua syarat yuridis, dan yang ketiga syarat ekonomis, yang keempat syarat finansial, dan yang kelima yaitu sistem pemungutan harus sederhana. Yang kelima, teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak terdiri dari 5 teori, yaitu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. 1. Menurut golongannya, A. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, pajak penghasilan. Yang B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya, PPN. Yang kedua, menurut sifatnya. Yang A. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang B. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Yang ketiga, menurut lembaga yang memungutnya. A. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan Bea Materai. Yang B. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh PKB, BBNKB, pajak hotel dan restoran, pajak penerangan jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak. Yang pertama, hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Yaitu hukum pajak material, memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak atau objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, berapa besar tarif, timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh Undang-Undang PPH. Yang kedua, hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Cara mewujudkan melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat tata cara penyelenggaraan penetapan suatu utang pajak, hak-hak fiskus, dan kewajiban wajib pajak. Stelsel pajak. Yang pertama, stelsel nyata. Pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Yang kedua yaitu stelsel anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Yang ketiga yaitu
Stel-sel campuran. Awal tahun dihitung berdasar anggapan, akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima. Apabila kurang, wajib pajak harus menambah atau apabila lebih dikembalikan. Asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal dalam wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Yang kedua, asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan. Pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama yaitu Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga yaitu White Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, timbul dan hapusnya utang pajak. Ada dua ajaran timbulnya utang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak atau SKP oleh pemerintah. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Yang kedua yaitu ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self-assessment system. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua kompensasi, yang ketiga kadaluarsa, dan yang keempat pembebasan dan penghapusan. Hambatan-hambatan pemungutan pajak. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Sistem pemungutan pajak yang sulit dipahami masyarakat atau krisis ekonomi. Dan yang kedua, perlawanan aktif. Wajib pajak sengaja menghindari pajak. Yang A, tax avoidance. Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Yang B, tax evasion. Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Selanjutnya yaitu jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif proporsional. Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang sebanding dengan besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terulang tetap. Yang ketiga, tarif progresif. Presentasi yang digunakan semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Dan yang keempat, tarif degresif. Presentasi tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Pajak penghasilan umum. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH, mengatur pajak atas penghasilan atau laba yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi maupun badan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Cindy Fitria, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.